Cerita seorang sniper maut asal Indonesia sapu bersih satu peleton musuh. Sekali lagi, membongkar identitas seorang sniper adalah seperti mencari jarum dalam sekam. Bukannya tidak bisa, tetapi membutuhkan waktu yang lama. Mengapa demikian? Karena seorang sniper merupakan ujung tombak dalam sebuah pertempuran ataupun dalam misi khusus, sehingga segala hal yang berhubungan dengan si sniper disembunyikan rapat-rapat. Kali ini kami akan mengupas kembali keberadaan seorang sniper maut asal Indonesia yang mampu menghabisi satu peleton musuh. Siapakah dia? Silahkan ditonton videonya sampai selesai biar paham dan mengerti. Salah satu sniper Indonesia yang berhasil diketahui dan dikenal dunia internasional adalah Tatang Koswara. Tatang mendapat ilmu snipernya dari Amerika Serikat sehingga guru Tatang dengan sangat mudah bisa mengorek informasi dari Tatang. Tatang juga termasuk pasukan di Angkatan Darat Indonesia, sehingga saat ada insiden penembakan dari seorang sniper Indonesia di Perang Timur Timur, tentu gurunya bisa melacaknya dengan mudah karena Tatang adalah muridnya. Namun, sniper yang akan kita bahas berikut bukan berlatar belakang pasukan, tetapi kok bisa menjadi seorang sniper seperti pasukan khusus? Sniper ini murni dari rakyat sipil biasa dan bukan dari militer. Cuman, sniper ini berbasis pendekar silat sehingga kekuatan fisik dan teknik berkelahinya berasal dari pencak silat. Kehebatan lainnya, dia sama sekali tidak mempunyai senjata tembak seperti sniper lain. Pada awalnya, akhirnya, dengan kemampuan bela dirinya, dia berhasil mendapatkan satu senjata laras panjang dari musuhnya. Dan yang lebih mengherankan lagi, dia sama sekali tidak bisa mempergunakan senjata laras panjang rampasan tersebut. Keberadaan sniper maut Indonesia ini karena pengakuan dari cucu kandung sniper itu sendiri. Sama persis dengan kisah sniper maut dari Aceh yang akan kami kupas di video berikutnya. Kisah sniper Indonesia ini terjadi di tahun 1945, belajar mempergunakan senjata rampasan itu kepada Laskar Republik saat itu karena mempunyai bakat menembak tepat dalam waktu singkat. Dia mampu mengoperasikan senjata tersebut dan kelak di kemudian hari senjata itu akan menjadi teman sejatinya saat menghabisi pasukan Belanda dan pasukan Inggris. Antara tahun 1945, jalan raya di mulut desa Cisarandi digerayangi konvoi pasukan Ubel-Ubel. Ubel-Ubel adalah nama julukan dari penduduk setempat untuk tentara Inggris dari Kesatuan Jats Rajutana dan Patiala yang berkebangsaan India. Rupanya, saat melewati kisaran itu, para prajurit dari pasukan Ubel-Ubel sering bertindak di luar kontrol, mengganggu gadis-gadis desa, dan bahkan tak jarang merampok harta benda penduduk Cisarandi. Suatu hari, sang sniper mendapatkan informasi bahwa akan ada konvoi pasukan Ubel-Ubel yang akan lewat. Dia pun segera bergegas berangkat dengan memanggul si dukun, senjata andalannya rampasan dari tentara Inggris, menuju tepi Sungai Kisaran dan mencari tempat persembunyian yang aman. Biasanya, anggota pasukan Ubel-Ubel saat berkonvoi menaiki truk dan sebagian ada yang berjalan. Singkat cerita, akhirnya pasukan Ubel-Ubel pun kelihatan dari jauh dan akan melewati jalan di seberang Sungai Cisarandi, jaraknya sekitar 300 meter dari tempat persembunyian sang sniper. Sang sniper pun segera bersembunyi di balik pohon dan satu peluru berhasil merobohkan satu prajurit pasukan Ubel-Ubel. Begitu mengetahui ada temannya roboh bersimbah darah, anggota pasukan lainnya pun segera bersembunyi di balik truk, ada pula yang berlari mencari persembunyian lainnya. Suasana benar-benar kacau dan pasukan Ubel-Ubel panik bukan kepalang karena mengetahui ada sniper misterius di wilayah Sukabumi. Satu persatu anggota pasukan Ubel-Ubel dihajar peluru si dukun dan sisa pasukan lainnya melarikan diri kembali ke markas mereka. Saat petarung Republik aktif memerangi tentara Belanda yang berusaha kembali menguasai tanah air pada tahun 1947-1949, pasukan maut pimpinan sang sniper ini turut pula pada suatu pengadangan di wilayah Bojong Koneng.
Anak buah sang sniper sukses menghabisi satu peleton tentara KNIL Belanda dan merampas sejumlah senjata. Tidak cukup dengan pengadangan, sang sniper pun kerap kali melakukan operasi kecil-kecilan diikuti oleh 2-3 gerilyawan. Mereka beroperasi di sekitar kota Cianjur dengan menembak pasukan Belanda dengan senyap.